Wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Ani. Saya dokter yang bertugas pada sore hari ini. Dengan Ibu siapa? Adirina, Ibu Adelia. Usianya Bu? 25 tahun, Baik. Untuk pekerjaan? ibu rumah tangga Alamatnya? di Kebalang. Oke, baik. Jadi Ibu Adelia, berdasarkan dari hasil wawancara yang telah kita lakukan tadi, saya akan lakukan beberapa pemeriksaan. Nanti pemeriksaannya terdiri dari pemeriksaan telinga luar dan otoskopi menggunakan alat berupa otoskop. Lalu kemudian kita akan lakukan pemeriksaan kelenjar limfa untuk mengetahui apakah terdapat ada perbesaran kelenjar limfa atau tidak pada Ibu. Apakah Ibu setuju? Ya, setuju. Baik, jika Ibu setuju, saya akan melakukan pemeriksaan, tapi sebelumnya saya akan mencuci tangan saya terlebih dahulu, Ibu. Nah, berikutnya setelah kita cuci tangan, kita menggunakan alat-alat untuk melihat dari telinga bagian luar terlebih dahulu. Nah, baik, kemudian Ibu bisa permisi Ibu ya untuk kerudungnya, bisa dibuka terlebih dahulu untuk melihat. Ya, baik, kemudian di sini ada kita inspeksi dari telinga luar terlebih dahulu, dari daun telinga, kemudian juga preaurikular dan juga retroaurikularnya. Kita lihat di sini daun telinganya normal, tidak ada kelainan kongenital berupa mikrotia ataupun adanya fistel. Kemudian juga kita lihat di sini tidak ada tanda-tanda peradangan atau perubahan warna pada kulitnya, baik dari preaurikular maupun yang retroaurikular. Kemudian juga kita lihat di sini tidak ada abses yang ada pada daerah retroaurikular. Kemudian setelah itu kita lihat juga tidak ada sekret atau cairan yang keluar. Jika ada, kita deskripsikan apakah itu sekretnya serus, mukos, atau purulen. Kemudian setelah itu kita lakukan palpasi atau penekanan untuk melihat apakah ada rasa nyeri yang dirasakan oleh pasien. Baik Ibu, saya akan melakukan penekanan pada telinga Ibu. Jika Ibu merasakan ada rasa nyeri ketika saya melakukan penekanan, Ibu bisa bilang saya ya. Baik, yang pertama kita lakukan penekanan pada preaurikular terlebih dahulu. Permisi ya Bu. Kemudian setelah itu kita lakukan penekanan pada daerah tragus. Kemudian setelah itu kita lakukan penekanan pada daerah postaurikular atau retroaurikular. Kemudian kita lakukan pengetukan pada daerah postaurikular. Kemudian setelah itu kita lakukan penarikan pada daun telinga. Apakah ada rasa nyeri yang terasa Bu? Tidak. Baik, tidak ada. Lalu kemudian setelah itu kita lakukan pemeriksaan dengan menggunakan otoskopi. Berikutnya kita lakukan pemeriksaan menggunakan otoskop. Jadi kita matikan dulu untuk senternya. Kemudian kita lakukan pemeriksaan dengan menggunakan otoskop. Kita tarik daun telinga ke belakang dan ke atas untuk memperjelas kita dalam melihat. Kemudian kita lihat di sini untuk bagian dalamnya, di sini tidak ada tanda-tanda peradangan atau seperti kayak furunkel ataupun adanya granulasi. Lalu kemudian juga kita lihat di sini nggak ada kotoran, tidak ada benda-benda asing. Kemudian juga di sini kita lihat apakah ada sekret berupa serus, mukos, purulen, kita deskripsikan. Lalu kemudian juga kita lihat apakah ada serumen atau tidak. Kemudian kita lihat ada konsentrasinya seperti apa, apakah dia cair, padat, atau dia lembek. Berikutnya setelah kita lakukan inspeksi pada CAE-nya dan kita lihat CAE-nya bersih, kita bisa memeriksa dari membran timpaninya. Nah, kita periksa pada membran timpaninya. Di sini kita lihat kalau membran timpaninya itu dia intak. Lalu kemudian juga di sini terlihat bahwa membran timpaninya ini refleks cahaya positif. Lalu juga tidak ada perubahan warna menuju ke peradangan atau adanya hiperemis. Kemudian juga tidak ada retraksi atau penarikan pada membran timpani, dan kita lihat apakah ada perforasi atau tidak. Kemudian jika kita lihat ada perforasi, kita lihat tepinya. Kemudian juga kita lihat lokasi perforasinya di mana. Lalu berikutnya kita lakukan juga pemeriksaan pada bagian yang sehat. Baik, setelah kita lakukan pemeriksaan pada telinga yang sakit atau telinga bagian kiri ke kanan, kita juga akan melakukan pemeriksaan pada bagian telinga kiri. Ibu bisa menengok ke sebelah kanan. Kemudian kita lakukan inspeksi sama seperti tadi, inspeksi terlebih dahulu. Kita lihat. Kemudian inspeksinya meliputi bentuk telinga, kemudian apakah ada kelainan kongenital atau tidak, kemudian ada sekret yang keluar atau tidak, kemudian juga ada peradangan atau tidak, kemudian juga kita lakukan peragaan pada nyeri tekannya. Kemudian juga kita lakukan tarikan, apakah ada rasa nyeri yang terasa atau tidak. Lalu kemudian setelah itu kita lakukan pemeriksaan menggunakan otoskopi untuk melihat apakah ada kelainan pada CAE dan juga membran timpaninya. Ya, baik, kemudian di dalamnya kita bisa melihat bahwa apakah ada peradangan atau tidak, kemudian juga ada kotoran atau tidak. Lalu kemudian apakah ada serumen dan juga sekret atau cairan yang ada di CAE.
Kemudian juga setelah serangan bersih kita bisa melihat apakah ada memberhenti paning yang intak atau tidak. Lalu kemudian juga kita bisa lihat apakah ada peradangan, hiperamis, kemudian juga apakah ada perforasi dan retraksi. Kemudian juga jika ada perforasi kita lihat apakah tepi, bentuk, dan lain sebagainya. Baik, setelah cuci tangan kita lakukan inspeksi terlebih dahulu. Ibu mungkin bisa sedikit membuka inseknya. Permisi ya Bu, bila saya tidak nyaman, mohon maaf. Ya baik, bisa ditegakkan sedikit. Nah baik, bisa dilihat di sini bahwa kita lihat pada bagian lehernya simetris. Kemudian juga kita lihat ada massa atau tidak, atau benjolan. Kemudian juga kita lihat pada bagian kelenjar tiroid ini apakah ada pembesaran atau tidak. Kemudian pembesaran dari kelenjar limfa di leher akan terlihat jika berukuran lebih dari 1 cm. Lalu kemudian kita lakukan palpasi. Jika ada nyeri tekan, ibu bisa bilang ke saya ya. Masih ibu. Ada rasa nyeri? Tidak ada ya. Baik. Kemudian setelah itu kita lakukan palpasi secara sistemik dari belakang. Nah, mohon maaf ya Bu, jika saya melakukan perabaan, ibu merasakan ada rasa tidak nyaman. Tetapi nanti jika ibu merasakan ada rasa nyeri, ibu bisa bilang ke saya ya Bu. Kita lakukan perabaan dari submental terlebih dulu, kemudian habis itu ke amulus mandibula, lalu kemudian ke preaurikular. Setelah itu menjalar ke posaurikular, kemudian di sepanjang sternocleidomastoideus, lalu ke supraclavikular, kemudian ke infraclavikularnya. Nah, apakah ada rasa nyeri yang dirasakan Bu? Tidak ada. Baik, kalau gitu di sini juga tidak terasa adanya perbesaran pada kelenjar limfa ibu pada bagian leher terutama. Jika nanti terdapat adanya massa atau benjolan yang dirasakan pada bagian limfa, nanti kita bisa lihat dari besarnya, kemudian dari letaknya di unilateral atau bilateral, kemudian juga kita bisa lihat ukurannya, panjang lebar tingginya berapa, kita lihat warnanya juga. Kemudian setelah itu juga kita lihat apakah dia bisa difiksasi atau tidak, dan kita lihat apakah permukaannya itu rata atau benjol. Baik, untuk Bu Adelia pemeriksaannya telah selesai. Tadi dari pemeriksaan telinga luar dan otoskopi didapatkan hasil normal pada telinga kanan dan kiri, serta untuk pembesaran kelenjar getah bening tidak didapatkan ya Bu ya. Baik, sebelumnya ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Baik, jika tidak ada, Ibu bisa melakukan kegiatan aktivitas kembali, dan terima kasih ya Bu.